Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau yang mencerahkan hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita meneruskan pembelajaran kita dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Kisah Rasul 15 ayat 6 sampai 21. Ayat yang ke-6 sekarang. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ya, jadi ada pertikaian antara gereja Yerusalem dan gereja Antioquia yang sudah saya sampaikan minggu lalu, di mana orang-orang Nosrim, ya, orang Yahudi yang mengikut Yesus ingin memaksakan orang-orang Kristen yang adalah non-Yahudi yang mengikut Kristus untuk menjalani hukum Musa, termasuk sunat dan yang lain-lain. Nah, karena perdebatan ini runcing, maka Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem bersama-sama dengan penatua-penatua gereja di Antioquia. Lalu mereka bertemu dengan rasul-rasul yang lain dan penatua-penatua gereja yang ada di Yerusalem. Nah, jadi inilah konsili yang pertama, saudara, ya. Akibat dari kekisruhan dan silang pendapat yang keras, pada saat itu orang Kristen sudah semakin banyak, gereja semakin banyak, maka para rasul dan pemimpin gereja saat itu berkumpul untuk membahas permasalahan yang ada. Inilah untuk pertama kalinya konsili gereja diadakan di kota Yerusalem sebagai pusat gereja pada saat itu. Ini diperkirakan sekitar tahun 40-an Masehi, saudara ya. Jadi ini diperkirakan sekitar tahun 40 Masehi. Nah, sekalipun para rasul lebih tinggi kedudukannya, mereka tetap berkumpul terlebih dahulu dengan para pemimpin gereja lokal, penatua. Ya, sebenarnya kalau saudara membaca penatua pada zaman itu, sekarang selevelnya itu dengan gembala jemaat, ya. Pada saat sekarang ini, ya. Nah, itulah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh para rasul, ya. Hal yang baik di sini adalah ketika ada perbantahan, silang pendapat yang hebat, mereka berkumpul bersama untuk saling mendengarkan pendapat masing-masing. Mereka saling menguatkan agar mereka dapat bertindak seia dan sekata, ya. Nah, ayat yang ke-7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Coba, ini kira-kira Petrus lagi menunjuk pada peristiwa apa? Ingat, Petrus itu di Kisah Rasul pasal yang ke-10, ya, tentang Petrus dan Cornelius, ya, itu Kisah Rasul pasal yang ke-10, di mana Petrus seorang yang begitu gigih dalam hukum Yahudi, ya, tetapi dia ditemplak oleh Tuhan bahwa dia mendapatkan penglihatan. Tadinya dia even ke rumah Cornelius pun gak mau karena dianggap haram, itu bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan suruh dia pergi. Nah, kebetulan Petrus adalah soko guru, orang yang dituakan di gereja mula-mula, ya. Petrus yang sangat keras, akhirnya lewat peristiwa dengan Cornelius itu, Tuhan sendiri yang mengingatkan, mengajar, memerintahkan Petrus agar Injil juga untuk bangsa-bangsa lain. Nah, Petrus mengingatkan teman-teman yang lain pada kesempatan ini. Ingat gak ketika peristiwa dengan Cornelius dulu? Bukankah Tuhan sendiri yang memerintahkan, ya? Injil itu tidak eksklusif untuk orang Yahudi saja. Keselamatan diberitakan untuk bangsa-bangsa, bukan eksklusif miliknya orang Yahudi. Nah, ayat 8-10. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah
dengan meletakkan tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita. Di sini adalah isi pembicaraan Petrus. Petrus mengingatkan, yuk kita mundur lagi yuk ke belakang. Sebelum peristiwa saya dan Cornelius, kata Petrus, ingat gak sih peristiwa pencurahan Roh Kudus? Bangsa-bangsa lain juga hadir di situ loh. Dan mereka mendengar Injil loh dalam bahasa mereka. Bukankah itu semua bukti bahwa Roh Kudus memang dicurahkan untuk bangsa-bangsa lain? Teman-teman, wake up, bangun. Kita jangan jadi eksklusif. Bangsa-bangsa lain itu juga mau dilawat oleh Tuhan. Kan kira-kira begitu. Jadi Petrus mengingatkan, jangan ngerasa VIP sendiri. Tuhan itu gak pernah ngadain pembedaan. Nah, jujur ya, kalau mau jujur nih saudara, sampai detik ini banyak orang Kristen yang masih punya pola pikir seperti ini. Kalau saya orang Kristen, saya VIP-nya Tuhan. Saya dijagai, saya dilindungi. Kalau orang lain tidak. Saya harus ingatkan bahwa Ia adalah Bapa yang baik, menerbitkan matahari kepada orang baik dan orang jahat, serta menurunkan hujan bagi orang benar dan orang benar. Jadi semua makhluk itu menerima kebaikan Tuhan, menerima cintanya Tuhan. Saudara, ya. Nah, kalau gitu ada yang tanya lagi nanti. Ya kalau gitu ngapain saya jadi Kristen? Lah, kalau kita berpikir gitu, saya akan bertanya kembali lah. Memang situ jadi Kristen untuk dapat berkat Tuhan, untuk dapat kebaikan Tuhan. Tuhan itu mah sudah baik adanya. Kalau kita jadi Kristen, saudara, itu kan sebuah privilege yang luar biasa, di mana kita boleh mengenal pencipta kita, ya, di mana kita boleh beroleh keselamatan. Kalau kebaikan Tuhan itu hanya urusan dunia hari ini, tetapi kalau kita mengikut Yesus, itu kita akan diselamatkan di dunia yang akan datang. Kalau kita ikut Yesus, kebaikan Tuhan bukan hanya kita nikmati hari ini, tapi sampai di dunia yang akan datang. Ya. Jadi kita ikut Tuhan itu bukan untuk berkat kebaikan Tuhan. Saudara, kalau cuma mau berkat, kata Tuhan bilang Dia Bapa yang menerbitkan matahari kepada orang baik dan orang jahat. Dan kita bisa melihat kan bahwa banyak orang-orang non-Kristen juga yang terpelihara dengan baik hidupnya, ya. Karena memang gak ada hubungan dengan itu. Kita harus jujur. Ada misalnya di berita orang lolos dari kecelakaan maut, di mana harusnya semua udah kecelakaan. Itu mujizat Tuhan bukan? Mujizat. Jangan bilang itu setan yang kerjakan, tidak. Tetapi kalau kita jadi Kristen, kita punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Hubungannya loh. Nah itu kan luar biasa, saudara. Ya. Jadi kita mau ikut Tuhan bukan karena kita mau mangkoknya Tuhan, tapi kita boleh kenal pribadi yang maha baik itu. Kalau orang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal pribadi yang maha baik itu. Jadi tanpa memandang suku, bangsa, bahasa, dan ras, siapapun yang menerima Injil akan disucikan hatinya. Dan siapapun yang menerima Injil, ia akan disebut sebagai keturunan Abraham berdasarkan iman. Ya. Nah, ayat yang ke-10 kita lihat. Di sini Petrus ngomongnya keras. Mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Maksudnya pada murid-murid dari Antioquia, bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita aja gak bisa pikul, nenek moyang kita juga gak bisa pikul. Masa kita mau letakin sama orang lain? Nah ingat ya, pelajaran kita minggu lalu ada H-edot peringatan, ada H-hukim ketentuan. Tapi juga ada H-mispatim, hukum universal. Nah, Petrus bilang, kenapa kita harus memaksakan H-edot dan H-hukim kepada bangsa lain? Ya, H-edot itu kan yang kita belajar minggu lalu itu apa saudara? Itu peringatan-peringatan. Seperti jangan makan daging bersama susu induknya. Itu H-edot. Itu untuk konteks bangsa Israel pada saat itu, jangan berbaur dengan Kanaan yang punya simbol Dewi kesuburan. Daging dengan susu induknya.
Nah, hahukim ketentuan ini cuma modal taat. Jangan makan babi, jangan makan cumi. Alasannya kenapa? Nggak ada alasan, taat saja. Nah, itu kan hahukim. Nah, haedot, hahukim ini jangan dipaksakan sama bangsa lain, kata Petrus. Itu nggak ada urusan sama mereka. Nah, Petrus bilang, nenek moyang kita kewalahan, kita sendiri juga kewalahan. Kenapa ini sekarang mau dipaksakan? Nah, jadi di sini Petrus menegur keras dan tajam kepada beberapa di antara mereka juga, yang pasti hadir pengajar-pengajar Yahudi yang ingin mewajibkan hukum Musa kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Petrus bilang, kamu jangan mencobai Tuhan. Maksudnya apa? Ya kamu mau menerapkan syarat keselamatan yang lain, yaitu peraturan-peraturan hukum Musa. Itu yang Paulus tentang, saudara. Ya. Itu yang Paulus tentang. Paulus bilang kalau kematian Kristus itu kan jaminan keselamatan kita. Kalau kamu mau tambahin hukum Musa di dalamnya, haedot dan hahukim tadi, wah, kamu mencobai Tuhan, kata Petrus. Nah, ayat 11 dia tekankan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Sama seperti mereka juga. Nah, sementara pengajar-pengajar Yahudi mengajarkan penyunatan, Petrus berkata, hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Kasih karunia itu jangan ditambah lagi syarat ini itu. Tahu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian kepada yang tidak layak menerimanya. Kita nggak layak untuk menerima korban Yesus di atas kayu salib. Tapi kasih karunia Tuhan melayakkan kita. Kan begitu, saudara ya. Nah, dengan kata lain, Petrus ingin berkata, ya, kami yang bersunat percaya bahwa kami beroleh keselamatan. Petrus kan bersunat. Begitu juga orang-orang yang tidak bersunat. Penyunatan kami tidak membawa keuntungan apa-apa untuk kami dalam hal keselamatan, karena bukan sunat yang menyelamatkan. Begitu juga orang-orang yang tidak bersunat tidak akan mendapatkan kerugian karena mereka tidak disunat. Karena kita itu selamat karena kasih karunia. Seluruh keselamatan kita bergantung pada anugerah Allah semata. Karena kasih karunia Tuhan semata, bukan karena sunat, bukan karena nggak makan babi, bukan karena nggak makan cumi, dan lain sebagainya. Haedot dan hahukim tadi. Ya. Kami bersunat, kata Petrus, tapi sunat itu nggak membawa efek pada keselamatan, nggak membawa keuntungan. Demikian juga kamu bangsa-bangsa lain yang tidak disunat. Menurut Abrahamik sunat hari ke-8, ya, kamu juga nggak mendatangkan kerugian, biasa aja. Nah, jadi jalan keselamatan baik Yahudi dan non-Yahudi itu sama saja, yaitu apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, itu yang perlu kita camkan. Ayat 12, maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah kepada perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Itu ayat 12. Petrus selesai bicara, sekarang Petrus bilang, Paulus, Barnabas, coba ceritakan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa lain. Lalu Paulus dan Barnabas berbicara, bersaksi akan apa yang telah Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa non-Yahudi. Mereka menyaksikan dan membuktikan bahwa Allah memang menginginkan bangsa-bangsa lain mengenal Injil dan diselamatkan. Perbuatan-perbuatan yang besar, kalau nggak berasal dari Tuhan tidak mungkin. Dan kalau Tuhan melakukannya, masa sekarang kamu mau menghalangi? Nah, kan intinya begitu, saudara. Tuhan yang bekerja loh ini. Kamu siapa? Masa kamu mau menghalangi? Ya, kan kira-kira seperti itu.
Jadi kesaksian ini menguatkan bahwa Tuhan memang betul ingin bangsa-bangsa lain juga menerima Injil dan diselamatkan. Bahwa benar dengan banyaknya tanda-tanda, mujizat dan kuasa, bahwa benar Roh Kudus juga dicurahkan untuk bangsa lain, bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Ayat 13-19, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah." Nah, jadi saudaraku, ya, di sini kita ketemu lagi dengan yang namanya Yakobus, ya. Siapa ini Yakobus, saudara? Yakobus ini bukan Rasul Yakobus, karena Rasul Yakobus sudah dibunuh oleh Herodes. Yakobus di sini adalah saudara Yesus, penulis kitab Yakobus, ya, yang terletak setelah kitab Ibrani. Nah, beberapa gereja barat, khususnya dari Protestan, mempercayai Yakobus ini saudara kandung Tuhan Yesus. Tetapi Yakobus ini pasti bukan saudara kandung Tuhan Yesus, saudara. Yakobus ini saudara Yesus, tepatnya ya boleh dikata sepupuan gitu. Sebab Maria tidak punya anak yang lain lagi selain daripada Tuhan Yesus. Taunya dari mana? Ya, inilah catatan-catatan sejarah abad pertama, abad kedua, itu banyak yang menuliskan tentang hal ini, ya, dari murid-murid awal. Ya, kita nggak perlu mempersoalkan ini, apakah ini saudara kandung Tuhan Yesus atau bukan, karena kita juga harus mengerti. Pada saat abad ke-16, Protestan memisahkan diri dari Katolik karena ada satu dan lain hal yang begitu tajam, sehingga kadangkala itu bisa punya semangat asal bukan Katolik, saudara. Ya, nah jadi ya kita nggak perlulah mempersoalkan hal itu. Kita semua bersaudara dalam Tuhan. Yakobus ini dikenal sebagai soko guru dari jemaat mula-mula. Ya, Yakobus ini menurut catatan Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang terbesar. Ya, Yakobus ini sangat banyak sekali menolong orang-orang Farisi, ya, yang disusahkan atau yang dizolimi oleh kelompok Saduki, ya. Nah, itu sebabnya Yakobus ini adalah pemimpin gereja dari orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara melihat di kitab Yakobus, kumpulan-kumpulan mereka itu juga masih disebut sebagai sinagog, bukan gereja. Kata yang dipakai tidak eklesia, ya. Nah, jadi Yakobus ini meninggal sekitar tahun 68 Masehi, dibunuh oleh konspirasi imam besar Saduki karena mereka sangat nggak suka dengan Yakobus, ya, yang punya jasa banyak dengan orang Farisi yang saat itu sangat berseberangan kuat kepada orang-orang Saduki, ya. Nah, jadi memang di Kisah Para Rasul tidak dicatat tentang kapan matinya Yakobus, sebab ketika kitab Kisah Para Rasul ditulis, Yakobus memang belum mati. Jadi saudaraku, Yakobus ini juga menyetujui, ya, bahwa memang benar Injil akan datang ke bangsa-bangsa lain. Nah, apa yang dimaksud dengan pondok Daud dibangun kembali? Ya, kalau mau jujur ini bukan urusan pujian penyembahan, ya. Banyak orang yang bilang ini pujian penyembahan. Enggak. Tetapi konteks Daud atau konteks pondok Daud akan dibangun kembali adalah Yesus Mesias dari keturunan Daud
akan menggenapi janji Allah, ya, bahwa Allah akan mengokohkan tahta Daud sampai selama-lamanya. Nah, itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Makanya dikatakan supaya semua orang lain yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan disebut milikku, demikian firman Tuhan. Ya, jadi semua bangsa lain, ya, asal dia menerima Yesus, itu menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan Pondok Daud yang dibangun kembali. Nah, ayat 19, Yakobus juga dengan tegas berkata, sebab itu aku berpendapat, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi bayangkan, Yakobus ini sebenarnya salah satu yang paling garis keras, saudara, ya, dalam melaksanakan hukum Yahudi. Tetapi dia pun harus setuju mendengarkan penjelasan Petrus, mendengarkan penjelasan Paulus dan Barnabas. Dia pun bilang, kita tidak boleh menyulitkan orang lain yang ingin menerima Injil. Ya. Jadi sunat dan atribut-atribut hukum Musa lainnya tidak boleh memberatkan bangsa non-Yahudi. Jadi saudara bayangkan di konsili ini antara dua kubu, yang sedang dilawan itu adalah pengikut-pengikutnya Yakobus. Ya. Pengikut-pengikut Yakobus yang ingin memaksakan hukum Musa kepada bangsa lain. Tetapi kita lihat bagaimana bijaksananya Yakobus. Yakobus juga bilang sama pengikutnya, kita tidak boleh memaksakan sunat atribut hukum Musa lain yang memberatkan bangsa non-Yahudi. Ayat 20-21. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Saudara, baca ini apa yang kita lihat? Toleransi terjadi, saudara. Ya. Orang Yahudi kalau belum bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, nggak apa. Ya namanya juga hukum Musa dibacakan di rumah-rumah ibadat tiap minggu. Bayangkan itu dari mereka kecil, suruh lepasin ya nggak bisa, saudara. Ya nggak apa-apa. Ya, karena memang hal ini sudah sejak dulu terus-menerus diajarkan di sinagog-sinagog. Tetapi di sini juga, yuk kita jangan halangi mereka yang mau ikut Kristus. Oke, untuk bangsa lain ada 3 pembatasan aja deh. Nah ini kan toleransi, saudara. 1, jangan makanan yang dicemarkan berhala. Maksud perintah ini adalah jangan bersekutu lagi dengan berhala-berhala. Dulu kan mereka penyembah berhala. Kalau sekarang udah ikut Yesus, jangan bersekutu lagi dengan berhala-berhala. Kan intinya begitu, saudara. Yang kedua, percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Nah ini memang gak boleh. Nah, ini kan hukum gilui arayot. Tapi soal sunat, makan babi itu udah gak diurusin. Tapi ya pencemaran, percabulan memang gak boleh. Nah lalu binatang yang mati dicekik dan dari darah. Evermin Hakai tadi, bahwa orang Yahudi sangat benci akan hal ini. Jadi toleransi dong, supaya nggak menyakiti hati orang Yahudi. Gitu, saudara. Ya. Nah, jadi kita lihat indahnya toleransi sejak jemaat mula-mula. Ketika ada ketegangan dua kutub, harus sama-sama maju, sama-sama mundur. Nggak bisa dua-duanya maju, memaksakan satu pendapatnya kepada pihak yang lain. Itu namanya egois. Ya. Nah, jadi dinamika dalam gereja Tuhan itu hal yang biasa. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh dicerahkan, Roh Kudus dimeteraikan dalam sanubari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.